Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Saya Muhammad Ubaidillah Alamin dan teman saya Idris Sodik. Baik, di sini kami ada 5 poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama, nama lain dari surah Al-Baqarah. Yang kedua, keutamaan atau kemuliaan surah Al-Baqarah. Yang ketiga teman-teman, munasabah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Yang keempat, ikhtilaf surah Al-Baqarah ayat 286. Dan yang terakhir, tafsir surah Al-Baqarah ayat 286. Baik teman-teman, yang pertama saya menjelaskan 2 poin teman-teman. Yang 3 poin nanti akan dijelaskan oleh saudara saya. Yang pertama, poin yang pertama yaitu nama lain dari surah Al-Baqarah. Jadi nama-nama lain dari surah Al-Baqarah ini, yang pertama yaitu sapi betina. Ya, secara bahasa Arab yaitu Al-Baqarah, tapi artinya adalah sapi betina. Kenapa diberi nama lain sapi betina? Karena di dalam surah Al-Baqarah itu terdapat suatu kisah atau mengkisahkan tentang suatu penyembelian sapi betina yang diperintahkan atau dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Dalam surah Al-Baqarah ayat 64 sampai 74. Sedikit saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Sampai ayat 74. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah al-ayah. Itu teman-teman, yang pertama. Nama lain yang kedua disebut dengan Fustatul Al-Quran atau puncak dari Al-Quran. Mengapa disebut dengan Fustatul Al-Quran atau puncak Al-Quran? Karena di dalam surah Al-Baqarah memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan di surah lainnya. Itu teman-teman. Nama lain yang ketiga teman-teman, yakni Alif Lam Mim. Disebut Alif Lam Mim. Kenapa disebut Alif Lam Mim? Karena di dalam surah Al-Baqarah ayat pertama itu berbunyi Alif, Lam, dan Mim. Terdapat 3 huruf Arab yaitu Alif dan Mim. Baik, lanjut teman-teman. Poin yang kedua yakni mengenai keutamaan atau kemuliaan membaca Al-Quran surah Al-Baqarah. Baik, yang pertama, keutamaan yang pertama. Di sini saya mengutip suatu hadis riwayat Muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra'u suratul Baqarah fa in ahdaha Baqarah wa tarkaha hasratu wa la yastati'uhal batalah. Yang artinya dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah surah Al-Baqarah. Iqra'u suratul Baqarah, itu bacalah surah Al-Baqarah. Barang siapa yang membaca dan menetapinya, maka akan mendatangkan suatu keberkahan. Akan tetapi sebaliknya teman-teman, barang siapa yang meninggalkan atau tidak menetapinya atau tidak merenungkan surah Al-Baqarah, maka ia akan mendapatkan suatu penyesalan. Dan tukang sihir pun tidak akan bisa atau tidak akan mampu melakukan suatu itu. Hadis riwayat Muslim. Itu yang pertama teman-teman. Kemuliaan yang kedua yaitu menjauhkan rumah dan anggota keluarga dari suatu keburukan dan tipu daya syaitan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang di rumahnya
Barang siapa yang di rumahnya menjadikan rumahnya seperti kuburan dengan tidak membaca Al-Quran atau tidak mengerjakan sholat, maka disebutkan sesungguhnya setan itu akan lari, teman-teman, ketika di dalam rumah itu ada seorang hamba, seorang muslim yang membaca Al-Quran dan mengerjakan sholat 5 waktu. Jadi intinya di dalam rumah itu harus kita gunakan membaca Al-Quran dan mengerjakan sholat, karena setan akan lari. Kemuliaan yang ketiga, teman-teman, yaitu di dalam surah Al-Baqarah itu terdapat ayat kursi, di mana Rasulullah SAW bersabda sendiri, yang intinya adalah ayat kursi ini merupakan ayat yang agung, teman-teman. Dan yang terakhir, yang keempat, yakni 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah itu merupakan sebab dicukupkannya seorang hamba dari suatu keburukan dan ditambahkannya suatu kebaikan. Nah, ada suatu hadis, teman-teman, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah, maka Allah berjanji, teman-teman, akan mencukupinya. Itu, teman-teman, yang dapat saya jelaskan. Kemudian yang poin 3, 4, dan 5 nanti akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya ingin melanjutkan apa yang dibahas oleh Mas Ubed, yang mana Mas Ubed barusan sudah menjelaskan tentang nama-nama surah Al-Baqarah dan juga kemuliaan surah Al-Baqarah. Nah, selanjutnya saya ingin melanjutkan membahas tentang munasabah Al-Baqarah, iktidaf Al-Baqarah, dan tafsir Al-Baqarah ayat 286. Baik, yang pertama yaitu munasabah. Nah, munasabah itu merupakan bentuk keterkaitan antara ayat dengan ayat, surat dengan surat dalam Al-Quran, yang mana dalam ayat maupun di surat itu memiliki satuan makna dan keterkaitan redaksi, sehingga dalam susunan ayat-ayat itu dan surat itu mempunyai hubungan. Semua itu mempunyai keterhubungan. Jadi seperti itu. Jadi munasabah itu keterkaitan atau keterhubungan makna antara ayat dengan ayat dan surat dengan surat dalam Al-Quran. Jadi seperti itu. Nah, di sini munasabah dalam surah Al-Baqarah ayat 286 ini sebenarnya ada banyak, cuma nanti saya akan sampaikan beberapa. Karena apa? Karena melihat waktu video secara online ini terbatas. Jadi sebelum saya menyampaikan munasabah, setidaknya dalam Al-Quran itu ada 8 macam. Yang pertama yaitu munasabah antara surat dengan surat sebelumnya, seperti contohnya surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan Al-Imran. Ini ketiga ini berurutan. Kenapa? Karena menurut As-Suyuti dalam surah Al-Fatihah ini, Al-Baqarah, dan Al-Imran ini mempunyai keterkaitan sendiri, di mana dalam surah Al-Fatihah itu mengandung tema sentral tentang ikrar ketuhanan, penghuluan kepada Tuhan, dan keterpilihan dari agama Yahudi dan Nasrani. Sedangkan di surah Al-Baqarah ini mengandung tema sentral pokok-pokok akidah agama. Sedangkan di Al-Imran itu jelaskan lebih sempurna lagi, yaitu maksud yang terdapat dalam pokok-pokok agama itu yang terdapat dalam surah Al-Baqarah itu. Jadi bersambung itu antara surat. Nah, selanjutnya yaitu munasabah antara nama surat dan tujuannya. Nah, di surah Al-Baqarah sudah dijelaskan oleh Mas Ubed bahwasanya dalam Al-Baqarah ini dinamakan sapi betina, artinya itu mempunyai tujuan tertentu, arti tertentu, sejarah tertentu di dalamnya. Jadi seperti itu. Yang ketiga yaitu munasabah antar bagian suatu ayat. Nah, di sini antar suatu bagian ayat itu
antara ayat 1 sampai dengan, maksudnya di sini antara ayat 1 sampai dengan 5 atau antara 1 dengan sampai 10 itu mempunyai keterkaitan antar bagian ayat itu. Contohnya itu seperti ayat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 ya. Itu ayat 1 sampai 5 itu menjelaskan tentang keimanan. Terus 6 sampai 7 itu kekufuran dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Jadi antara bagian suatu ayat itu, ayat dari 1 sampai berapa itu mempunyai hubungan gitu. Dan yang selanjutnya yaitu keempat, munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan. Ini hampir sama dengan barusan itu ya. Terus yang kelima yaitu munasabah antar suatu kelompok ayat dan kelompok ayat di sampingnya. Nah, seperti contoh di surah Al-Baqarah itu ayat 1 sampai 20 menjelaskan tentang kebenaran fungsi Al-Quran bagi orang yang bertakwa. Dan kelompok berikutnya dibacakan tentang 3 kelompok manusia dan sifat-sifat yang beda, yaitu mukmin, kafir, dan munafik. Jadi dalam surah Al-Baqarah itu dari ayat 1 sampai 20 itu menjadi satu kelompok, dan satu kelompok itu dipecah lagi menjadi 3 bahasan. Yang pertama yaitu orang mukmin, orang kafir, dan juga orang munafik. Nah, itu yang dinamakan munasabah antar suatu kelompok ayat dan kelompok ayat yang di sampingnya. Seperti itu. Dan yang keenam yaitu munasabah antar pemisah dan isi ayat. Nah, munasabah ini mengandung tujuan-tujuan tertentu, diantaranya untuk menguatkan makna yang terkandung dalam suatu ayat. Jadi munasabah ini menguatkan ayat satu dari ayat yang lainnya. Jadi seperti itu. Nah, yang ketujuh yaitu munasabah antar awal surat dan akhir surat. Nah, antar awal dan akhir surat ini seperti contohnya yaitu yang seperti yang kita bahas ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 286. Nah, ayat Al-Baqarah ini mempunyai keterkaitan dengan munasabah antar awal surah, yang dimana awal surah itu membahas tentang dzalikal kitabul la raiba fi. Di awal itu membahas tentang masalah kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang beriman. Nah, sedangkan di ayat Al-Baqarah di akhir ini itu menjelaskan tentang keimanan Rasulullah dan orang-orang beriman kepada kitab suci yang diturunkan kepada Nabi. Jadi ada keterkaitan antara antar awal surat dan akhir surat, yaitu awal surat Al-Baqarah ini dan juga akhir surah Al-Baqarah 286 ini. Jadi ini yang menjadi pokok bahasan kita sekarang. Jadi Al-Baqarah ayat 286 ini termasuk dinamakan munasabah antar awal surat dan akhir surat. Ya, bisa masuk di situ juga. Karena di awal itu dengan yang di akhir itu mempunyai keterkaitan ya yang dibahas. Jadi itu. Dan yang terakhir yaitu munasabah antar penutup surat dengan awal surat sudahnya. Nah, di sini maksudnya antar penutup surat dengan awal surat. Itu antara surat yang sudah selesai di akhir itu mempunyai keterkaitan dengan surah yang awal yang dibaca. Jadi seperti itu. Nah, itu munasabah dalam Al-Quran. Bentuk-bentuk munasabah dalam Al-Quran yaitu ada 8 yang saya sebutkan tadi itu. Dan dalam Al-Baqarah ini salah satunya itu yang saya jelaskan barusan, bahwasanya di surah Al-Baqarah ayat pertama itu mempunyai keterkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat yang terakhir 286 ini ya. Yang pertama itu menjelaskan tentang bahwa kitab sebagai petunjuk bagi orang beriman, dan yang terakhir di surah Al-Baqarah ini menjelaskan keimanan Rasulullah kepada orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi. Nah, jadi membahas tentang sama-sama membahas tentang keimanan seorang mukmin yang menjadikan kitab itu sebagai petunjuk ya. Jadi seperti itu.
Nah, yang selanjutnya yaitu saya akan bahas tentang Ikhtilaf Al-Baqarah 286. Sebenarnya ikhtilaf ini sedikit yang saya temukan itu, yang saya baca dari referensi sedikit yang menjadi perbedaan ikhtilaf ini, perbedaan pendapat ya, ikhtilaf. Nah, di sini yang saya temukan itu, yang saya tangkap paling tidak salah perbedaannya ikhtilaf dalam surah Al-Baqarah 286 ini, yaitu Al-Biqai, salah satu ulama, itu berpendapat bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ini membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, Al-Biqai ini berpendapat bahwasanya perhitungan yang dimaksud dalam menghitung amal-amal saleh itu baik lahir maupun batinnya itu dalam menjatuhkan sanksi dan ganjaran itu dihitung mutlak jatuh dari sisa, karena ada yang diampuni dan ada yang sesuai dengan kehendaknya. Nah, maksudnya di sini artinya apa? Orang yang melakukan kebaikan itu pasti mendapatkan pahala sesuai dengan yang diusahakan. Ya. Sedangkan orang yang melakukan keburukan, menurut Al-Biqai ini belum tentu mendapat siksa. Karena apa? Karena Allah itu berpotensi untuk memaafkan sang pembuat dosa ini, yang melakukan keburukan ini. Jadi belum tentu orang yang melakukan keburukan ini mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu menurut Al-Biqai, salah satu pendapat ulama tentang ayat Al-Baqarah ini, ayat 286. Nah, sebaliknya ada ulama juga, ulama yang memahami bahwasanya penggerak ini bukan arti pengampunan siksa, tapi siksaan itu berasal dari diri kita sendiri. Ketika kita ingin berbuat kebaikan, berusaha semampu kita melakukan kebaikan, semampu kita itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan yang kita usahakan. Akan tetapi ketika kita melakukan perbuatan maksiat, keburukan, itu nantinya kita akan mendapatkan siksa. Nah, itu seolah-olah gitu. Ketika kita melakukan keburukan, itu kita menghendaki bahwasanya kita itu ingin disiksa. Jadi siksaan itu berasal dari kehendak diri kita sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi dari Al-Biqai barusan, kalau Al-Biqai yang berpendapat itu dan beberapa ulama lainnya itu berpendapat bahwasanya siksaan itu bukan dari diri sendiri, akan tapi dari Allah, kehendak Allah SWT. Ketika Allah sudah mengampuni dosa-dosanya dari orang yang melakukan keburukan ini, maka Allah tidak akan memberikan siksa kepada orang yang melakukan keburukan ini. Jadi seperti itu ikhtilaf dalam Al-Baqarah 286 ini yang saya tangkap. Nah, yang selanjutnya yaitu terakhir tafsir Al-Baqarah 286. Nah, di sini yang saya baca itu banyak tafsir-tafsir tentang surah ini, yaitu satu tafsir Jalalain, terus tafsir Al-Muyassar, tafsir Al-Misbah, dan semacamnya. Masih banyak penafsiran yang lain. Nah, dari yang saya baca dari penafsiran itu, secara umum itu menggambarkan bahwasanya dalam surah Al-Baqarah ayat 286 ini, kesimpulannya secara umum menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan hidup dalam menjalani kehidupan manusia itu pasti sama Allah itu diuji, diberikan beban. Namun beban itu sesuai dengan kemampuan hambanya, tidak melebihi batas kemampuan hambanya. Ini sudah jadi janji Allah di surat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi manusia itu diberikan
beban untuk diuji sebagai untuk memperkuat hambanya seperti itu, namun sesuai dengan kesanggupannya. Jadi itu laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Nah, ayat ini dilanjutkan lagi, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Oh, maaf sebelumnya, surah la yukallifu nafsan illa usaha ini salah satu keterkaitannya ada juga munasabahnya dengan surah lain, yaitu dengan surah An-Nisa ayat 28 yang berbunyi yuridullah ay yukhaffaf ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Bahwasanya Allah itu hendak memberi keringanan kepada hambanya karena manusia itu memang bersifat lemah. Nah, ini ada keterkaitan antara surah Al-Baqarah 286 ini dengan An-Nisa 28 ini. Ini salah satu munasabah juga gitu. Ada juga ini di surah Al-Baqarah 185-nya keterkaitannya dengan surah Al-Baqarah 286-nya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah itu menghendaki kemudahan bagi hambanya dan tidak menghendaki kesukaran bagi hambanya. Jadi ini sesuai dengan ayat 286 itu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi Allah tidak akan membebani hambanya sesuai dengan kesanggupannya selama hambanya itu hidup di dunia seperti itu. Nah, ayat Al-Baqarah 286 ini dilanjutkan lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, di situ menjelaskan bahwasanya hasil amal yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh manusia, yaitu apabila manusia berusaha melakukan amal soleh yang dikerjakan mereka, maka balasannya akan diterima mereka itu berupa pahala dan surga sesuai dengan usaha yang dilakukan orang hambanya dalam melakukan kebaikan itu. Begitu sebaliknya, ketika orang hambanya melakukan kemaksiatan, keburukan, maka hambanya itu akan mendapatkan siksa. Jadi seperti itu. Nah, dari sini kemudian dilanjutkan, Allah itu Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah itu karena tahu hambanya itu takutnya tidak kuat dengan beban yang diberikan, padahal itu sudah diberikan oleh Allah sesuai dengan kemampuannya, akan tapi manusianya tidak mau berusaha, maka Allah memberikan doa kepada hambanya. Seperti apa doanya? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini yang dipelajari oleh Allah kepada hambanya. Rabbana la tu'akhidna akhtana. Bagaimana supaya kita tuh mohon kepada Allah, mohon ampun supaya kita dimaafkan atas segala dosa karena lupa dan karena tidak disengaja. Dan selanjutnya diajar lagi, dan seterusnya itu diajar doa selanjutnya. Itu sebagai bentuk rasa kasih sayang Allah kepada hambanya, karena takut hambanya itu lalai dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Meskipun beban yang sudah ditimpakan kepada kita itu sesuai dengan kemampuan kita, tapi kan hambanya terkadang hilaf. Jadi meskipun Allah sudah memperkirakan bahwa beban itu sesuai dengan kemampuan kita, kadang-kadang kitanya sendiri, hambanya sendiri itu mempersulit itu. Karena apa? Karena rasa keimanan kita kurang kepada Allah SWT. Makanya Allah memberikan doa kepada kita, Rabbana la tu'akhidna in akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala ladzina min qablina. Itu Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi Allah itu mengajarkan doa kepada kita supaya kita itu mohon kepada Allah
supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita yang kita lakukan karena lupa, karena tidak sengaja, dan karena ketidaksanggupan kita ketika kita seperti kita ingin bertobat tapi seperti tidak mau diberi cobaan seperti orang-orang yang sebelum kita, seperti dahulu. Jadi seperti itu penangkapan kami dari tafsir ayat Al-Baqarah 286 ini. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang itu sudah kemampuan dari kami. Dan semoga apa yang kami sampaikan ini semoga bermanfaat, dan ketika ada benarnya itu semata dari Allah SWT, dan ketika ada salahnya itu semata dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim billahi fi sabilil haq wa astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.